Maksudnya, nah, Presiden memerintahkan untuk fokus pada tugas kita masing-masing. Apa itu? Peningkatan ekspor misalnya di KKP, yang dari data yang ada itu menurun. Ditingkatkan itu. Kenapa? Sekarang banyak lagi kelihatan pabrik-pabrik ikan yang tutup. Stok ikan naik, hasil tangkapan naik, budidaya naik, kesejahteraan nelayan meningkat, nilai tukar nelayan yang sudah naik itu tetap bertahan, dan lain sebagainya yang menuju kepada perbaikan ekonomi perikanan Indonesia. Mungkin 7 ribuan kapal-kapal ilegal fishing yang dari asing semuanya sekarang udah nggak berani mendekat mencuri ikan di negara kita. Karena apa? Karena kalau berani nyuri ikan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Sudah ada 317 kapal yang ditenggelamkan oleh Bu Susi. Mana mau kita bakarin, tenggelamin semua itu, atau kita berikan kepada nelayan kita? Anda jawab aja. Yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada Undang-Undang Perikanan kita nomor 45 tahun 2009. Penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia itu diatur dalam undang-undang tadi. Jadi bukan ide Susi Pujiastuti. Meskipun Bu Susi itu perempuan, tapi serem, takut semuanya sama Bu Susi. Kita tetap akan terus meneruskan sikap tegas kita, deterrent effect tadi. Perbaikan yang kita perlukan adalah soliditas keputusan dalam menghukum para pelaku illegal unreported unregulated fishing. Nah, untuk KKP sendiri, ya kita akan terus melakukan patroli yang lebih intensif. Yang kedua, kemarin saya sudah bertemu dengan Panglima, akan melakukan latihan gabungan, patroli gabungan, dan yang ketiga tentunya Bu Menlu melalui jalur diplomatik melakukan protes-protes yang lebih keras. Seandainya pejabat Indonesia tanpa Luhut. Ketika Susi Pujiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun penuh, dari 2014 hingga 2019, sepak terjangnya mengundang decak kagum. Istilah tenggelamkan menjadi viral dan merupakan kata yang identik dengan Susi, menyusul keberaniannya menindak tegas kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Mafia-mafia laut dibuatnya terbirit-birit, kehilangan mata pencaharian ilegal yang selama ini seolah mendarah daging. Ternyata kehebatan Susi akhirnya tidak berarti jika sejalan dengan atasan. Siapa lagi kalau bukan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sang pencerah istilah bulldozer. Sebagai Menko yang membawahi Susi, keduanya memang kerap terlibat cekcok, dari urusan cantrang, garam, hingga yang terakhir soal reklamasi Teluk Benoa, Bali. Susi melawan Luhut, dilawan bawahan Luhut pasti bertindak, bulldozer. Pencoretan Susi dari jajaran Kabinet Indonesia Maju secara halus direstui Presiden Jokowi. Lihat saja pesan Jokowi saat memperkenalkan para menterinya, bahwa menteri dilarang memiliki visi dan misi, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Hal di atas jelas menggambarkan bahwa tugas menteri adalah bekerja, bukan bekerja dan berpikir, seperti yang dilakukan Susi. Namun kebijakan Luhut berantakan ketika menghadapi Gubernur DKI yang mencabut izin reklamasi dan Luhut diam 1000 bahasa. Ketika seorang pejabat membuat pernyataan yang kontroversial, membuktikan pejabat itu telah jauh dari etika dan hati nurani. Hal ini bisa dilihat ketika wabah virus COVID-19 melanda Indonesia. Dari pernyataan Jokowi yang mengatakan virus corona akan mati di daerah panas, terus pernyataan Menteri Perhubungan dan enteng
mengatakan kalau kena virus COVID-19 berarti tidak pernah makan nasi kuning. Ditambah pernyataan Bahlil sebagai Kepala BKPM yang mengatakan virus COVID-19 sulit masuk karena terganjal perizinan. Namun pernyataan yang selalu kontroversial adalah pernyataan Luhut tentang diteruskannya proyek ibu kota baru karena sudah ada 30 cukong siap membiayai. Dan dilarangnya TKI pulang kampung karena akan menularkan virus COVID-19. Hal itu sangat ironis sekali dibanding para TKA Cina yang selalu datang melewati berbagai bandara. Menurut Bahtiar Ali, ada fenomena para pejabat publik yang berbicara di luar kompetensinya. Menurutnya, pejabat banyak yang berbicara tanpa memahami permasalahannya, asal ditanya wartawan yang penting jawab saja. Pernyataan mantan Sesmen BUMN Said Didu menjadi viral lantaran mengunggah video dan disomasi sama LBP dan akan dibawa ke pengadilan. Hal itu sangat lucu dan menggelikan kita semua. Luhut melecehkan rakyat lewat pernyataan kematian hanya dihitung dengan statistik, bahwa bagi bangsa negara itu sangat berharga. Kemudian TKI dilarang pulang, tapi TKA Cina berdatangan dari berbagai penjuru bandara. Dan itu diakui oleh Menkumham bahwa sejak Januari saja sudah 188.000 TKA Cina yang tiba di Indonesia. Bahkan dengan entengnya Luhut mengatakan, tidak semua warga negara Cina itu jelek. Terus kenapa? Sementara krisis pangan dan krisis pekerjaan nyata di depan kita, sejak sebelum virus COVID-19 masuk dan menjadi pandemik. Lalu sekarang semakin terasa krisis itu. Bahkan lebih lucu lagi, bahwa penanganan virus COVID-19 menggunakan strategi militer dan itu menjadi lelucon baru di saat WFH atau work from home. Saya kira kita membayangkan bagaimana kalau Indonesia tanpa LBP. Itulah pertanyaan yang selalu muncul di dalam pikiran kita. Di era SBY jelas tampak sekali perbedaannya, tidak gaduh, penuh perhitungan dan ekonomi kita berada di kisaran 6,4%. Walaupun ada kasus tsunami Aceh, wabah flu burung, bencana di mana-mana, akan tetap tidak celometan seperti sekarang ini. Semua memang ada yang lebih dan kurang. Akan tetapi kebijakan yang tidak terukur dan akal-akalan menjadi anomali tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Luhut sepertinya sesuai yang dikatakan Barbara Godwin, seorang ahli filsafat politik yang mengatakan bahwa pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara dan oleh yang bersangkutan, dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Lalu sekarang semakin terasa krisis itu. Bahkan lebih lucu lagi, bahwa penanganan virus COVID-19 menggunakan strategi militer dan itu menjadi lelucon baru di saat WFH atau work from home. Saya kira kita membayangkan bagaimana kalau Indonesia tanpa LBP. Itulah pertanyaan yang selalu muncul di dalam pikiran kita. Di era SBY jelas tampak sekali perbedaannya, tidak gaduh, penuh perhitungan dan ekonomi kita berada di kisaran 6,4%. Walaupun ada kasus tsunami Aceh, wabah flu burung, bencana di mana-mana, akan tetap tidak celometan seperti sekarang ini. Semua memang ada yang lebih dan kurang. Akan tetapi kebijakan yang tidak terukur dan akal-akalan menjadi anomali tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Luhut sepertinya sesuai yang dikatakan Barbara Godwin, seorang ahli filsafat politik yang mengatakan bahwa pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara dan oleh yang bersangkutan, dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.